Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Selasa 22 Desember 2020. Judul renungan, Dia Membuktikan Kasih-Nya. Diambil dari Nats Yohanes 3 ayat 1-21. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata
bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa adalah sebuah penggalan lagu yang mengingatkan kita tentang kasih ibu. Kasih ibu kepada anaknya begitu dalam tak terhingga, melebihi apapun di dunia ini. Saat melahirkan, sang ibu mempertaruhkan nyawa demi anaknya hadir ke dunia. Sang ibu jugalah yang merawat anak-anak dari bayi hingga dewasa. Dan ibulah yang sangat susah ketika melihat anaknya terbaring sakit. Inilah yang membuktikan kasih ibu tak terhingga sepanjang masa. Yohanes 3 ayat 16 adalah ayat paling terkenal di seluruh Alkitab yang mengungkapkan pesan Injil dengan sangat jelas. Hampir setiap kata di dalamnya penting. Misi Yesus dalam inkarnasi dan salib dihasilkan dari kasih Allah. Konstruksi kalimat Yunani menggarisbawahi intensitas kasih Allah. Dia memberikan yang terbaik, putranya yang unik dan terkasih. Orang-orang Yahudi percaya bahwa Allah mengasihi anak-anak Israel. Tetapi Yohanes menegaskan bahwa Allah mengasihi semua orang tanpa memandang ras. Kasih Allah bukan hanya perasaan sentimental yang samar-samar, tetapi kasih yang harus dibayar. Allah memberikan apa yang paling disayanginya. Kita sebagai orang-orang percaya yang telah diselamatkan karena kasih Allah, hendaknya tidak mengasihi dunia dengan kasih egois yang mencari keuntungan darinya secara pribadi. Kasih yang kita nyatakan, biarlah terasa kemurniannya oleh dunia, sehingga kasih kita menjadi aliran kasih Allah. Melalui kasih yang penuh pengorbanan, kita bagikan berita Injil bagi mereka yang terhilang. Karena kita tahu, Kristus telah mati sebagai bukti kasih-Nya bagi mereka. Kasih jangan hanya menjadi sebuah wacana, tetapi kasih harus selalu menjadi sebuah tindakan. Kiranya Tuhan menolong kita.